60% pengunjung lebih senang menikmati sanggar saring. Oh, sanggar saring. Iya. Silahkan. Boleh. Wah, kalau sanggar saring sih sepertinya kita kurang handal nih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di channelnya Potret Bisnis. Potret Bisnis. Dan saat ini aku ada di mau tahu ini apa, bagaimana dia bekerja, bagaimana cita rasa kopinya, bagaimana cara membuat kopi dan lain sebagainya. Yuk ikuti aku wawancarai pemiliknya. Saat ini aku bersama dengan Imam Hakim, dan yang seperti tadi yang aku bilang, Imam Hakim ini salah satu pembisnis muda yang ada di Kota Medan. Mau tahu seperti apa taktik dia membuka kedai kopi lah ya, kedai kopi sebesar ini dan memberikan untung hingga dia bisa bergaya keren. Bergaya keren seperti ini. Nih, oke. Bang Imam, ini sejak kapan kedai Renvoy ini ada? Renvoy ini berdiri pada tahun lalu Kak. Sekitar bulan 9 kita sudah buka sampai sekarang. Sampai sekarang. Awalnya itu punya mimpi ya buka kedai kopi. Jadi memang ada kawan join Kak. Kita di sini ada berdua lah. Saya, satu lagi teman saya Setiadi. Kalau kami sih awalnya memang karena hobi duduk-duduk Kak. Hobi nongkrong dan pun kawan-kawan juga banyak. Jadi kami berpikir apa salahnya gitu buka kedai kopi, sekalian duduk, sekalian bisnis, sekalian silaturahmi. Jadi itu memang niatnya bukan karena tren. Karena sebelum tren kedai kopi, kami sudah berpikir ke depan untuk memang harus ada nih tempat duduk kita sendiri gitu. Nah, abang pemilik kedai kopi, bisa buat kopi nggak? Kalau dibilang jago sih enggak. cuma kalau misalnya yang biasa-biasa bisa lah, bisa. Karena ini pertanyaan yang ke 1000 kalinya nih Kak. Karena kalau banyak nih kawan-kawan nih, Mam, kau kan buka kedai kopi, kau ngerti kopi nggak? Aku pun jawabnya malu-malu kan, diam. Bisa kali kalau gue bilang. Karena memang pure bukan pecinta kopi Kak. Karena aku kalau pun di kedai kopi, minuman aku pun yang manis-manis, macam teh manis dingin lah, habis itu pun aqua. Karena kedai kopi ini memang sarana untuk nongkrong aja Kak. Tapi aku bisa kan? Bisa, sedikit banyak bisa lah. Kasih contoh. Boleh. Kita sekarang sudah ada di dapurnya Renvoy Kopi. Renvoy Kopi Bang? Renvoy Kopi. Iya, aku on ya. Nah, ini kita akan melihat secara langsung bagaimana Bang Imam itu membuat kopi. Ini kita membuat kopi apa Bang? Sanggar Arabica. Sanggar Arabica. Oke. Apa aja bahannya Bang? Jadi yang pertama tuh kita ambil portafilter nih. Portafilter kita ke grinder nih untuk kopi. Oke. Oh, banyak. Enggak. Oh, itu diratakan. Ratakan. Supaya apa diratakan? Biar tekanannya full, bersih gitu. Ini kita press mesin kopinya. Ya. Supaya apa? Supaya ekstra kopinya keluar Kak. Ya. Oke. Kita masukkan susu dulu, kita timbang dulu Kak. Oh, harus ada ukurannya? Iya dong, nanti lain rasanya Kak kalau nggak kita timbang. Berapa?
Oke, Susunya? ini sekitar 10 mili kurang lebih. 34. 34 ya, kurang lebih. Aku yang lebih tahu. Yeay. Biasa hanya menikmati Kak. Jarang-jarang. Oke, kopi sih. Kopi keluar. Ini tadi apa namanya? Sanggar Arabica. Sanggar Arabica. Ya. Oke. Kopi ala barista Imam. Ini berapa porsi segini? Ini 15.000 Kak. 15.000. Oh, kalau yang Imam yang buat jadinya berapa harganya? 25 dong. Langsung owner turun tangan. Nah, gaji ownernya berapa? Oh. Kan harganya beda. Nanti digaji juga kan? Nanti kita bilang sama Bang Setiadi supaya ditambahi modalnya. Ini selain Sanggar, ini Ya, Sanggar kan? Sanggar ya benar. Sanggar ciri khas dari kopi Aceh. Kalau Sanggar Arabica sih kita bilang lebih ke kopi modern sih kita bilang. Oh, kopi modern. Ya, cuma upgrade lah kita bilang dari Sanggar saring ke mesin. Oke. Selain Sanggar, apalagi keistimewaan dari Renvoy kopi ini? Kalau kita bilang keistimewaan, mungkin di sini sih mayoritas nih sekitar 60% pengunjung lebih senang menikmati Sanggar saring. Oh, Sanggar Sari. Iya. Silahkan. Boleh. Wah, kalau Sanggar saring sih sepertinya kita kurang handal nih Kak, tarik-tarik gini ya kan. Mungkin bisa dibantu nih sama Bang Putra nih. Oh, ini Bang Ini, Putra. Bang Putra. Oh, yang ku sebut-sebut tadi. Yo, Bang. Ayo, Bang. Oke, Bang, jelasin dong Bang cara pembuatan si Sanggar tarik. Oke. Ya, jadi ini kita mau buat Sanggar panas. Jadi komposisinya ini kurang lebih sama seperti Sanggar Arabica. Cuma bedanya di cara penyeduhannya Kak. Kalau misalnya Arabica lebih bermain dengan mesin. Kalau kita buat Sanggar panas, ini memang harus si pembuat atau si joki lah. Kami sebutnya dia joki. Joki ini harus memiliki kemampuan atau keterampilan khusus. Kenapa? Karena kalau saringannya atau tarikannya tidak sesuai, itu kopi bisa encer Kak. Jadi istilahnya takarannya itu tingkat kekentalannya, tingkat kepahitannya itu bisa berubah, kurang lah kita bilang. Oh enggak, memang seperti itu Kak. Jadi hanya beda penyajiannya aja. Nah, kalau itu panas, kalau dinginnya tinggal taruh es. Taruh aja. es, Tapi komposisinya komposisinya semuanya sama, tinggal tambah es aja dan beda gelasnya dia. Kalau ini kan memang untuk yang panas, jadi ukurannya yang sekecil nih kita bilang. Tapi kalau untuk yang es kita pakai gelas yang seperti ini. Dan mayoritas sih pengunjung lebih senang Sanggar panas. Biasa sebutannya itu Bang SP. Oke. SP. Ini kita kan jual kopi-kopian nih. Siap. Kopi bukan kopi-kopian. Ya. Ini apakah khusus yang seperti ini atau kita ada yang inovasi gitu, kopi yang milenial? Oh, gitu? kopi kekinian kita juga punya. Ada. Karena kan di kedai kopi Renvoy ini kita mengadopsi dua model, dua rule lah, dua konsep. Yang satu konsep kopi murni kopi Aceh, dan satu lagi ini kita siapkan mesin untuk kopi kekinian Kak. Oh, kopi yang ini Ya, 91. iya. Jadi kan lidah orang ini kan beda-beda Kak. Ada yang suka pahit, mungkin mereka lebih senang ke kopi saring, khususnya kopi Sanggar panas atau kopi hitam. Tapi kalau anak kekinian, contoh nih umur-umur 20 ke 23, mungkin mereka lebih senang kopi kekinian. Jadi salah satu menu andalan kita itu Renvoy Coffee Kak. Oh, Renvoy kopi. Oh iya, kita Dibuatnya? bisa. Oh, Renvoy kopi. Renvoy kopi. Kalau ini aku mau minumnya. Iya. Kita coba Renvoy kopi. Gimana kalau Renvoy kopi? Renvoy Coffee itu kan kita bilang macam ciri khas kita. Jadi sebenarnya Renvoy Coffee itu adalah kopi susu kekinian yang dipadukan dengan gula aren. Jadi bahasa umumnya itu kopi susu gula aren, tapi kita modifikasi dengan Renvoy Coffee. Oke. Jadi Kak, bahannya itu ya seperti biasa. Yang pertama mungkin dari kopi, kemudian ini ada susu. Kalau susu ini variasi ya, bisa pakai diamond, bisa susu merek-merek lain. Cuma
Frisian Flag. Cuma lebih enak sih katanya dengan yang diamond. Oh iya. Cuma tergantung barista masing-masing. Kemudian kita pakai whipped cream. Whipped cream ini salah satu campuran juga untuk membuat kopi susu. Dan Yang mau bisnis susu. Salah, kopi. Kopi susu. kalau untuk pilihan susu, pilihan whipped cream itu tergantung nggak? Tergantung selera si pembuat. Karena kan beda varian, beda juga rasa yang dihasilkan. Karena ini lebih ke feel barista masing-masing lah, di mana dapat kopinya, di mana dapat rasa manisnya. Oke, barista Imam silakan. Oke, kita lihat langsung. Kopinya disaring, aku udah tahu. Langsung kita dari grinder. Oh ya, di grinder. Arabika. Ya kan? Ya. Udah bisa dong kakak buat nih. Masak ya, kita bilang di filter lah, di ekstrak biar ekstrak espressonya keluar. Karena untuk kopi susu ini memang harus bahan utamanya memang base espresso. Oh. Oke, base-nya sudah selesai. Itu harus langsung dibersihkan. Iya, biar tidak berkarat lah kurang lebih. Kemudian kita ambil gula aren. Jadi gula arennya ini udah bukan gula aren yang batangan itu ya. Jadi? Ini gula stick, gula aren yang stick model stick itu. Nggak tahu. Jadi sebenarnya untuk gula aren ini ada beberapa variasi kak. Jadi ada yang langsung cair, ada juga yang masih model bubuk ya, bubuk kita bilang ya, bubuk. Jadi kita lebih senang. Yang tanya tentang masak-masak. Jadi kita lebih pakai bubuk. Kenapa pakai bubuk? Karena untuk yang berbahan cair, kadang dia produksinya nggak menentu. Kadang kosong, kadang juga ada di kosong. Maka kita diskusi kan sama tim, diskusi bagaimana caranya biar ada terus gitu. Jadi salah satunya ya kita pakai yang bubuk. Berapa sendok? 2 sendok saja cukup. Ini dingin kan? Dingin. Kemudian Nanti aku yang coba yang ini. Khusus yang ini aku mau coba. kita tuh aduk. Oke. Kalau ini porsinya berapa? Ini 18.000 kita jual. 18.000. Iya. Karena barista Imam. Ya, 30. Oke. Kemudian kita campur susu langsung. Susu kurang lebih 50. Kemudian kita masukkan whipped cream. Aduh, mohon maaf nih kak, bentuknya nggak berbentuk nih kan, jadi gradasi warnanya kurang. Maklum lah, baristanya udah setahun vakum. Nggak jadi 30. Ini whipped cream nih untuk pengental. Oke. Sorry, saya nggak tahu. Siap. Ini kita langsung aduk aja mbak, biar langsung terasa kan. Langsung kita ambil es. Oke. Es. Dan langsung kita Hasil. Finally. Setelah akhirnya. Iya. puas sekali kayaknya. Ini kopi susu Rento. Oke. Jadi paduannya itu tadi base espresso, kemudian susu cair, kemudian
white cream dan gula merah. Itulah perpaduannya. Oke. Bang Imam, Siap. kasih tips dong untuk para woi gimana cara menjadi pembisnis. Apalagi Abang kan pembisnis pemula Siap. nih kan. Ya kalau saran dari aku ya Kak, sebenarnya pebisnis itu memang pilihan. Udah memang pilihan untuk kedepannya kan. Jadi salah satu tips yang harus kita buat untuk memulai bisnis itu harus menerapkan manajemen plan yang harus semaksimal mungkin. Jadi plan bisnisnya itu harus jelas. Jangan sembarangan karena banyak pebisnis yang memulai bisnisnya dengan sembarangan tidak bertahan lama karena banyak biaya-biaya ataupun tak terduga biaya-biaya non teknis, kemudian harus sering belajar, sering bertanya, sering baca buku, sering sharing dengan teman-teman ataupun perkumpulan-perkumpulan. Jadi di situ kita harus ibaratnya harus gelas kosong lah Kak. Jadi harus menerima segala masukan, kritik-kritik dan saran dari pengunjung, sehingga dengan kritik, saran dari pengunjung tersebut bisa membangun bisnis kita lebih besar lagi. Bang, kalau dalam sistem ini kerjasama, maksudnya gini, ini kan bisnis baru ya, baru jalan dan belum maksudnya masih berhitungan bulan gitu. Nah, ini cara Abang untuk mendatangkan pelanggan kemari itu gimana? Oke, yang pertama versi saya ini untuk menenangkan pelanggan, yang pertama memang harus dari teman-teman sendiri dulu. Teman-teman sendiri kita ajak, ayo main dong ke kedai kopi kita. Masa iya kau nggak mau bantu usahaku kan? Jadi selain kawan-kawan, jadi para pekerja di sini Kak. Contoh misalnya waiters kita, barista kita, dan mereka juga memiliki kawan-kawan. Jadi kawan-kawan mereka semua itu tarik kemarin nih semua. Jadi begitu mereka minum, tolong dong update ke Instagram, sosial media yang kalian punya. Jadi secara nggak langsung kan ada namanya itu promosi gratis ya. Jadi yang mempromosiin kita tuh pengunjung kita sendiri. Bang, kasih dong motivasi untuk woi gimana untuk menjadi, karena kan pada umumnya generasi muda kita ini lebih memilih menjadi karyawan atau pekerja Ya. dibandingkan memiliki usaha gitu. Bagi mereka adalah kuliah untuk bekerja, bukan kuliah untuk membuka usaha. Betul. Kasih motivasi dong. Kalau motivasi dari saya, yang penting harus berani belajar, berani juga membuka usaha, peluang. Karena peluang usaha itu harus diciptakan sedemikian rupa. Jadi memang sekolah perlu, kemudian ilmu juga perlu, tapi alangkah baiknya ilmu yang kita pelajari dari sekolah kita terapkan untuk membuka usaha sehingga membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini kan Kak, Covid nih Kak. Covid kan, wah banyak juga tuh teman-teman saya yang pekerja di kantoran pada kena imbasnya. Jadi mereka sharing ke saya. Jadi saya bilang, cobalah kau buka usaha kecil-kecilan lah. Nanti masalah perkenalan, masalah promosi nanti kita bantu. Jadi yang penting harus berani ambil sekecil apapun itu. Memang sih setiap usaha pasti ada resiko yang menghantui. Tapi kalau kita berani, kemudian dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan doa, usaha, insya Allah pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Oi, terima kasih banyak karena kalian sudah menonton channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share dan menonton semuanya ya video-video yang ada di channel Potret Bisnis. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Aku Juli Rambe dan Abang Imam Hakim. Berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.